mulai sekarang kita siap-siap, tambah lagi menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, dikit lagi Ramadan, kita siap-siap persiapan amal-amal yang baik. Ya? Bukan Ramadan, biasanya kadang-kadang yang dagang sibuk juga ya. Boleh nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa amal ibadah. Ya. Memang bulan Ramadan yazdadu fi rizqul mu'min, rezeki orang mukmin bertambah. Rasulullah jelaskan. Tapi awas loh, jangan dari pagi sampai sore urusan, ya, hampir nggak sempat baca Quran, nggak sempat itu, nah awas. Ya. Ini harus amal-amal yang baik itu nilainya berlipat ganda, usahakan untuk itu. Tapi mulai sekarang persiapan dulu, masyaallah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. بالخصوص الحبيب محمد رضا بن يحيى والحبيب علوي بن أحمد الكاب والحبيب علوي بن محمد الحداد والحبيب محمد بن حسين العطاس والحبيب حمزة العيدروس والحبيب حسين العيدروس، كافة الحبائب حفظهم الله ورعاهم، بلغوا ما عملوا من خير الدنيا والآخرة. الخصوص dari kedua mempelai wali maupun kedua mempelai pengantin, ya, terutama Habib Alwi bin Ahmad Al-Jufri wa akhil Habib Muhammad Al-Bagir, keluarga besar mereka, dan juga lupa kepada Rabithah KTP Muhammad bin Thahir Haddad. Masya Allah, alhamdulillah banyak hadir bersama kita pada malam hari ini, ya, lebih dari yang biasa kita hadiri pada haul-haul yang tahun lalu. Dahulu memang Masya Allah ada Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ak wal Habib Hasan bin Abdullah Al-Hamid, ya, Masya Allah. Insya Allah mereka kembali pada Allah, tetap manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha wa mithliha. Semoga Allah terus jaga kita, ya Allah SWT lindungi kita. Walaupun sebagian ulama kita memang kita mungkin teledor, mungkin kita dulu kurang peduli, kurang perhatian, tapi insya Allah Allah jaga terus dengan yang ada, dan Allah selalu bantu, Allah perkuat insya Allah. Karena mereka para ulama, orang-orang yang ngerti agama, a'amidah, tiang-tiang yang harus kita pegang. Ya, kita mengenang orang tua kita, pendahulu kita, termasuk dalam peristiwa haul ini. Ya, kenapa? Agar kita tahu, ambil apa yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk. Inilah memang sangat perlu kita melihat yang terdahulu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan banyak cerita-cerita para pendahulu, para anbiya, para rasul. Memang kita harus ngambil apa yang terjadi pada mereka, petunjuk-petunjuk kebaikan-kebaikan itu untuk
pedoman bagi kita sekalian. Jadi itulah penting. Seperti yang terjadi pada pendahulu, kita catat, kita ingat. Ya, orang-orang tua kita ingat. Bukan orang tua kita begitu saja hilang, lepas. Enggak, ada hubungan terus sama kita. Ada hal-hal yang positif yang harus kita pelajari, harus kita ambil, kita ikuti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ya, di antara majelis serupa ini, majelis kumpul yang dilakukan dengan hall dan juga akdun nikah. Majelis-majelis para habaib kita, ulama kita, kalau adanya akdun nikah, ada apa? Ada maulid dulu, baca doa semuanya. Ya. Kadang-kadang orang kan langsung ke KUA akad nikah, enggak pakai maulid loh apa ya. Ya beda enggak berkahnya kira-kira? Beda enggak? Beda banget. Tapi yang kayak gitu kan kayak wajib kan. Yang penting itu seperti ini, kita doakan bersama kita. Dan kita yang hadir pun senang apa enggak? Setiap yang hadir aja udah senang hadir dekat nikah ya. Ya, yang hadir senang apa enggak? Gimana yang nikah ya? Yang hadir juga senang, masya Allah ya. Ya, senang itu, kebahagiaan itu kan perlu untuk kita ya. Senang, gembira sama-sama, satu kebaikan ya, hal yang positif. Kebaikan yang kita lihat, kita hadir, kita senang. Ya, orang senang sama kebaikan berarti beruntung. Ada lagi kelompok yang senang sama kerusakan, naudzubillah. Walaupun ini, kita senang kayak kecil biasa-biasa, enggak ada nilai, masyaallah hadirin. Sampai di dalam majelis akdun nikah itu ada saat-saat ijabah. Ada waktu yang ketika orang berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar hadir, ada waktu ijabah nyatakan. Istimewa apa tidak? Istimewa, masya Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini kita hadir tempat ini ya dalam acara-acara yang mulia. Jadi kita kenal ada acara hall sebagaimana biasa. Ada acara akdun nikah, ya acara pelaksanaan sunnah nabawiyah, sunnah yang kadang-kadang jadi wajib. Ya, dan juga acara kita dalam pelaksanaan ini maulid dan segalanya. Ini kebaikan-kebaikan yang memang harusnya kita selalu berusaha untuk menghadirinya. Tujuan apa? Ya tujuan memperkuat persatuan kita, keyakinan kita, hati kita. Hati kita perlu perkuat ya dengan keyakinan, keimanan dan menyatukan kita agar kita tidak terpecah. Dan saat ini orang yang adu domba yang memecah belah, ya banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Sebetulnya enggak banyak, tapi dia sebar melalui medsos yang banyak. Mereka itu kelompoknya segitu juga sebetulnya, tapi dia sebarkan begitu banyak seakan-akan banyak banget. Sedikit mereka, tapi udah tahu sedikit nggak ada apa-apanya. Jangan terpengaruh. Yang terpengaruh bodoh apa enggak? Naudzubillah, amin. Ya kita kemarin ada pertemuan di Palembang, masya Allah ramai ya, ziarah kubroh dinamakan penuh. Alhamdulillah Habib Muhammad bin Hussein Rizik ya, Muhammad Rizik bin Hussein Syahab hadir di sana dan beliau juga kita minta untuk ya mengisi kesempatan itu. Alhamdulillah ya. Ini yang kita lihat di situ gimana ya, untuk hati umat ini bersatu seperti petunjuk Al-Quran. Kalau kita memperingati hall, memperingati orang tua kita, ini sesuai petunjuk Al-Quran. Kita mengenang, saya sering bawa sebetulnya tentang Nabi SAW dan para sahabatnya, Al-Muhajirin wal Ansar, pejuang-pejuang yang hebat, hidupnya semuanya perjuangan. Para sahabat ya, berjuang sama Nabi, duduk belajar itu, setiap ada kesempatan mereka belajar. Bukan untuk belajar, kerja ditinggal kadang-kadang. Kalau kita untuk kerja, belajar kita, itu enggak kira-kira? Beda enggak kira-kira? Sahabat itu kadang-kadang janji, seperti diriwayatkan tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Janji Sayyidina Umar bikin perjanjian sama seorang sahabat yang lain. Perjanjiannya apa? Berjanji untuk gantian duduk di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengambil ilmu, dapat pelajaran. Janji gimana? Kita janji ya, seandainya mulai besok kamu yang duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam, terus nggak usah jauh dari Nabi, ambil semua yang dibawakan oleh Rasul, dicontohkan, dipelajarkan, ambil semua. Nanti kita ketemu malam-malamnya, inti kasih tahu semua sama anak apa yang inti ambil waktu itu. Besok kemudian berikutnya saya yang duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam.
Saya akan ambil semua yang dari Rasul. Nanti kita ketemu malamnya. Saya sampaikan juga. Jadi Sayyidina Umar punya keluarga apa enggak? Punya keluarga apa enggak? Punya anak istri apa enggak? Punya anak istri, punya keluarga, punya kesibukan. Jadi dalam satu hari, kalau kita hitung satu minggu, 8 hari itu berarti 4 hari untuk kerja, 4 hari untuk belajar. 4 hari untuk kerja, 4 hari untuk, kira-kira kita sekarang bisa gak kayak gitu kira-kira? 4 hari penuh untuk belajar aja. 4 hari berikutnya untuk kerja, cari duit. Bisa gak gambaran? Sahabat kayak gitu, luar biasa. Belum lagi nanti ya waktu perang, waktu ini, dan amal ibadatnya jangan tanya, baca Qur'annya. Sahabat kan kalau ada yang setiap hari khotaman Al-Qur'an. Ya, setiap hari khotam kira-kira kita berapa hari khotam Qur'an? Ya, kan sekarang Al-Qur'an udah cukup jauh ya. Baca terus enggak Al-Qur'an kira-kira? Mau jawab aja bingung ya. Sahabat hampir tiap, bukan sehari berhenti, udah lama ya kita. Ini ntar lagi Ramadan, alhamdulillah. Ramadan biasanya Quran kami, ya alhamdulillah, ya baca. Tapi apakah cukup untuk di bulan Ramadan? Sudah Ramadan, simpan semua Quran tempat masing-masing ya. Masya Allah, Al-Quran kan untuk setiap waktu dibaca, diambil, dipelajari, pedoman. Jangan nanti ketika Rasul SAW mengadu di akhirat, kita termasuk orang yang diadukan juga. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Pasal ya Allah, kaumku jadikan Al-Quran mereka bekot, gak dipakai, gak digunakan, gak dibaca, gak dilihat. Na'udzubillah min. Dan Al-Quran yang bila cerita nanti Rasul akan ngadu ngadepin Allah, bilang umatnya gak lihat Al-Quran, gak baca Al-Quran. Nah, ini perlu kita perhatikan. Artinya mulai sekarang kita siap-siap, tambah lagi menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, dikit lagi Ramadan, kita siap-siap persiapkan amal-amal yang baik ya? Bukan Ramadan biasanya kadang-kadang yang dagang sibuk juga ya, boleh nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa amal ibadat ya. Memang bulan Ramadan yazdadu fi rizqul mu'min, rezeki orang mukmin bertambah, Rasulullah jelaskan. Tapi awas loh, jangan dari pagi sampai sore urusan ya, hampir nggak sempat baca Quran, nggak sempat itu, nah awas ya. Ini harus amal-amal yang baik itu nilainya berlipat ganda, usahakan untuk itu. Tapi mulai sekarang persiapkan dulu masyarakat hadirin. Saya nggak akan panjang lebar, cuma saya senang aja satu gambaran tentang cerita seseorang yang ya kafir di masa Rasulullah SAW ya, orang yang gagal ya artikannya, yang bernama A'sha, penyair ulung, bahkan dinyatakan penyair saweran di sini, bayaran. Dia kalau sudah punya ya, untaian kata-katanya itu luar biasa, sangat menarik. Orang bisa terpengaruh, terbawa. Apa aja yang dia mau dengan ucapan dia, orang bisa kebawa oleh A'sha ini. Ya, dia dinyatakan termasuk min syu'ara yang syairnya minal mu'allaqat, yang pernah digantung di Ka'bah, mendapatkan nilai yang hebat. Waktu itu dia orang dari Manfuha, kalau nama daerah kalau nggak salah. Manfuha itu namanya sekarang ini Riyadh, katanya kota Riyadh sekarang ini. Ya, kota Riyadh namanya Manfuha, yang saya ingat namanya Manfuha, nama dulu itu ya. Sekarang jadi kota Riyadh, ibu kotanya Saudi Arabia. Dia datang ke kota Makkah. Orang dulu juga pergi ke Ka'bah untuk tawaf, menghormati Ka'bah. Dia juga haji kan, haji dengan cara jahiliyah, tapi itu datang masuk ke kota Makkah. Ya, ketemu dengan pemimpin-pemimpin kota Makkah. Waktu itu sudah dipimpin oleh Abu Sufyan. Setelah berapa tahun dari Rasul hijrah kota Madinah. Jadi dia mendengar Rasulullah SAW, dia tertarik dengan ajaran Rasul yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia terpanggil, pengen masuk Islam dia. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia tanya, Rasulullah berada di kota Madinah. Setelah berapa lama dia tinggal di Mekah, dia pengen menuju kota Madinah. Waktu dia menggambarkan keinginan dia, langsung saja Abu Jahal dan pemimpin Abu Sufyan dan pemimpin ketika itu, pemimpin kafir kota Mekah, langsung mendekati. Ini bahaya kalau A'sha masuk Islam, rusak nanti. Semuanya bakal terpengaruh. Habislah orang dengan mudah masuk Islam semua, nanti takut ya. Orang pembesar kafir gitu takut ya kalau orang masuk Islam. Jadi gimana caranya?
kita cegah, gimana pun kita usahakan jangan dia sampai masuk Islam. Ketika Aisyah diam-diam jalan menuju kota Madinah, ketahuan ini dikejar oleh Abu Sufyan dan itu. Di tengah jalan satu, Aisyah, ente mau kemana? Saya mau ke kota Madinah. Ngapain ketemu Nabi Muhammad? Kenapa? Mau ketemu beliau, mau masuk Islam. Ingat kena Abu Sufyan bilang, ya Aisyah, Islam itu berat, repot, kau gak bakal mampu. Apa ini mau masuk Islam? Nggak ada masalah. Saya pengen masuk Islam, mau berat mau apa? Islam itu melarang orang berzina. Berzina dilarang kan? Awas Islam. Oh nggak apa-apa sih, saya kan udah tua, ngapain lagi kan? Ya, udah tua emang mau berzina apa? Udah nggak mampu lagi, udah nggak ada nafsu, ya biarin aja, nggak ada urusan itu. Islam itu melarang orang rentenir. Itu nggak ada masalah, saya juga nggak ada urusan ke situ, nggak perlu. Islam itu melarang juga orang dipikir apalagi nih biar dia nih, ya nggak mau gitu. Islam melarang orang juga minum minuman keras. Nah dia menjadi situ. Kenapa? Dia matak tukang minum terus ini, Aisyah nggak berhenti minum, jago minum waktu itu dia. Kayaknya orang jahiliyah bikin minuman pakai gentong. Nah itu gitu sebetulnya waktu dilarangnya khamar di kota Madinah itu berapa gentong langsung pakai palu dipecah-pecahkan semua. Langsung ketika dilarang pecahkan semua. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu, langsung digetokin semua, dihancurin. Aisyah ini termasuk orang yang matak banget sama minum-minuman keras. Waktu dibilang gitu, ya dia bilang ya coba nanti sedikit-sedikit mungkin dia itu, kalau langsung dia berat. Katanya Abu Sufyan, gini aja dah, gimana kalau kamu seandainya pulang aja ke negerimu, kamu akan kami beri 100 ekor onta. Jangan ke Madinah tahun ini, nanti tahun berikut terserah kamu, nanti aja kapan-kapan kamu datang lagi. Sekarang nggak usah ke Madinah dulu, kami kasih 100 ekor onta. Banyak nggak 100 ekor onta? 1 ekor sapi aja lumayan nih, onta lagi ya 100. Masya Allah. Dia pikir-pikir, iya boleh juga ya katanya, saya pulang aja deh, saya minum khamr habis-habisan deh, biar minum habis-habisan, nanti tahun depan baru masuk Islam. Dia bilang gitu. Ya mau pulang aja biar minum habis-habisan, udah kenyang, udah masuk Islam katanya. Subhanallah, dia pergi pulang, ya, dapat 100 ekor onta dia bawa. Tiba-tiba di tengah jalan sakit. Di tengah jalan sakit dan pada akhirnya meninggal, mati dia. Mati di tengah jalan. Dapat onta apa enggak? Dapat onta apa enggak? Enggak dapat onta. Dapat Islam apa enggak? Nauzubillah. Enggak dapat onta, enggak dapat Islam, dapat apa? Ya dapat ketemu malaikat Israel pokoknya. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya menunda kebaikan. Wala tarju fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil hadi. Fakhrujus dan Syekh Bakar saya bilang jangan nunda kebaikan, nanti besok datang, tahu inti udah dikubur nanti dilahat. Karena itu depan kita saat-saat kebaikan jangan ditunda-tunda, usahakan besok malam ini udah gimana kita perbaiki diri kita. Istighfar, sholawat, siapin Quran. Udah lama kangen sama Quran, mesti gak kangen juga. Wah ini hati-hati, na'udzubillah. Baca Quran, baca apa? Nah insyaAllah kita beruntung selamat dunia dan akhirat. Masyaallah hadirin, ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.